Halo teman-teman semuanya, bertemu kembali dengan Gale Farm. Dan untuk kali ini Gale Farm ingin mereview bagaimana cara meracik pakan kambing yang benar. Tip-tip untuk meramu pakan kambing yang benar itu seperti apa ya? Tip-tipnya seperti apa? Yuk kita saksikan. Oke ya teman-teman semuanya, ini ada tip-tip dan trik-trik bagaimana cara komposisi ngasih makan kambing ya. Caranya seperti apa? Yuk kita langsung tanya aja sama ahlinya. Ya Mas ya. Ya. Oh ya, kita sharing-sharing aja di sini. Jadi komposisi kalau ngasih makan kambing seperti ini, komposisinya gimana Mas? Kalau di sini sih yang diterapkan misalnya gini ya, kita kan ada rumput sama legum gitu. Kita ngasihnya rumput itu 70% rumput, 30% legum per bobot kambing. Misalnya per 10 kilo bobot kambing itu 1 kilo pakan. Jadi misalnya berarti 700 gram ya, 700 ons pacong, 30 legum per 10 kilo. Per 10 kilo. Ya, kalau ada kambingnya yang ukurannya 30 kilo berarti 3 kilo misalnya gitu. Jadi 1/10-nya ya? Iya, 1/10-nya. Oh gitu. Kalau ada misalnya kalau konsentrat itu 5% dari 5 sampai 10% bobot kambing juga sama. Jadi ini itu untuk rumput-rumputnya 70% ya Mas ya? 70%. Kayak Terus pacong udah kayak ya. gitu. Terus legumnya 30%. Ya, kalau di sini. Terus dari tadi kan orang-orang awam pada nanya ya, legum itu apa tuh sebenarnya? Legum itu disebutnya kalau kita nyebut itu daun-daunan lah intinya. Misalnya kayak gini nih, daun-daunan kayak gini itu disebutnya legum. Kalau rumput itu kayak pacong, kayak odot kayak gitu, itu disebutnya rumput kayak gitu. Oh, jadi begini ya teman-teman semuanya, buat sahabat-sahabat peternak kambing. Jadi kita itu ngasih makan kambing nggak sembarangan main kita bruk-bruk daun gitu ya. Iya. Jadi ada takarannya. Takarannya supaya kambingnya sehat gitu, apa makanannya terjaga gitu. Rumputnya pun kita nggak sembarang ngasih gitu kan, rumput juga ada yang sehat, ada yang beracun. Kayak pohon apa? Kalau di sini tuh ubi kayu itu. Ubi kayu. Itu kan daunnya kan itu beracun itu. Kalau langsung dikasih itu bisa lah keracunan gitu. Ada triksnya juga itu ngasihnya. Misalnya kita kalau daun-daun kayak gitu, kayak daun ubi kayak ubi kayu kayak gitu, nggak boleh langsung dikasih kan itu. Minimal itu 24 jam ditaruh di angin-angin dulu itu, baru Biar dikasih. Biar getahnya hilang ya. Getahnya si daunnya, si gasnya itu hilang gitu. Oh, ini ilmu baru lagi. Ini ilmu baru lagi di dunia peternakan ya. Jadi kita nggak sembarangan ngasih pakan. Jadi kalau kita ngasih pakan kambing itu 70% itu daun ya. Ya, apa Rumput 30% legum. Jadi 70% itu berkata kalau kayak orang nasinya ya, nasinya. Rumput itu nasinya lah, legum itu lauknya. Lauknya. Oh, jadi 4 sehat 5 sempurna ini. Pantesan kambingnya jos-jos seger-seger ini. Terus kalau konsentrat itu tujuannya untuk apa Mas? Konsentrat itu istilahnya itu suplemen buat nutrisi yang kurangnya itu dari konsentrat. Konsentrat itu kan campuran dari bahan-bahan kayak kacang-kacang, kayak gitu. Itu kan ada beberapa nutrisi yang nggak ada dari rumput gitu. Dicampurnya apa? Ditambahnya pakai itu gitu. Jadi penyempurna makanannya itu pakai konsentrat gitu. Nah, makin komplit lagi. Ya, sama kan kayak manusia juga butuh vitamin kan, buat butuh tambahan makanan. Nggak mungkin kan nasi sama lauk doang kan, itu udah mungkin kan. Ya kambing juga istilahnya sama lah kayak manusia gitu, ada makanannya lah, nggak beda jauh gitu. Terus kalau ini di kambing di peternakan ini sehari makanannya berapa kali? Biasanya 3 kali gitu, tergantung ini pakannya gitu. Kadang-kadang rata-rata 2 kali sih, soalnya kita paginya itu full konsentrat kayak gitu. Kadang-kadang sore juga dikasih konsentrat gitu. Pantesan kambing-kambingnya super kayak gini, perawatannya juga jos. Terus ini kok nggak nerapin pakan silase nih Mas? Sekarang itu silase di kita itu kemarin kita udah nerapin pakan silase. Ternyata kurang efektifnya gimana ya? Soalnya kita kambing itu tergantung kambingnya juga, nggak kita dipaksain ke kambingnya, malah yang dipaksain itu gak baik kan itu. Ternyata kambingnya kurang suka gitu, malah jadi penyakit kambingnya gitu.
Ya udah kita terapinnya hijauan lagi gitu, alhamdulillah gitu. Jadi nggak tiap kambing itu kasih makan ini harus Iya. dimakan gitu ya. Jadi Nah, kita kayak gitu, kasihan nih kambingnya. kita ngasih makan itu harus sesuai seleranya kambingnya. Jadi begitu ya teman-teman semuanya. Jangan mentang-mentang pada program silase kita kasih makan silase, malah efeknya kambingnya nggak sehat. Soalnya nggak cocok. Kayak orang Indonesia dikasih makan roti tiap hari ya perutnya melilit gitu ya. Kan kambing itu kan kita juga rata-rata kan nggak mungkin dari kita dari kecil dari kita kan. Iya. Kita juga beli dari luar kan. Kan kambing dari luar itu berbeda-beda tempat kan, ada dari Jawa, ada yang dari mana gitu. Dia pakannya pun tiap daerah beda-beda kan itu. Makanya kita harus nyesuaiinnya dari situ. Misalnya kita biasa makan hijauan dikasih silase itu nggak dimakan itu sama sekali. Kayak saya pernah kayak gitu sampai mati itu kambing gitu. Berarti harus dibiasain dari kecil ya. Harus dibiasain juga dari kecil gitu. Nggak bisa kita maksain langsung harus makan ini, nggak bisa gitu. Nah ini tip-tipnya ya buat teman-teman semua yang mau beternak kambing. Jadi jangan lihat di YouTube ada kambing makannya silase langsung kita paksa makan silase, itu nggak boleh ya. Jadi harus dilihat dari kebiasaannya dulu. Pantesan di sini kambingnya jos. Senengannya ini dikasih, senengannya nasi padang juga dikasih nasi padang ya. Jadi ternak kambing itu enaknya itu ada enaknya, ada yang enggaknya sih. Kalau yang enaknya itu kayak gini, kalau udah menghasilkan susu gitu. Kalau yang enggak enaknya itu kalau udah sakit gitu, itu gak enak banget gitu. Tapi kalau kambing sakit kan udah punya tip-tipnya ya. Alhamdulillah Dari sekarang pengalaman ya. udah bisa teratasi. Kemarin itu dulu tiap minggu, tiap hari kambing itu pasti ada aja yang mati gitu. Tapi sekarang alhamdulillah itu nggak ada gitu. Itu penyebabnya apa mas? Itu ada dari beberapa faktor ya, ada cuaca, ada kebersihan kandang, ada dari pakan gitu. Bisa apa tergantung situasinya. Kalau dari pakan misalnya kambingnya udah kelihatan kurus gitu, lumpuh kayak gitu. Kalau dari kandang rata-rata terkena belatung mas. Kambing juga sering terkena belatung, apalagi sekarang musim hujan ya. Misalnya udah lecet dikit udah kena kapal lalat pasti ada belatungnya itu. Berarti yang utama itu kebersihan kandang ya. Ya, karena apalagi sekarang musim hujan Musim kan hujan. banyak. Ya. Jadi buat teman-teman semua yang mau melihara kambing itu ya diterapin kebersihan kandang dan kesehatan kandang juga harus diperhatiin. Apalagi di musim hujan. Sekarang musim hujan penyakit banyak kan. Orang aja banyak yang kena flu, kena covid. Terus ini kok ada di anting di kuping-kuping ini ada antingnya, tujuannya buat apa nih? Air tag gitu. Itu kita buat data itu. Data Nih. data-data buat kambing kita gitu kan. Kita kambing kan nggak sedikit itu, hampir sekarang tuh hampir 80 ekoran itu. Nah mungkin kita ngambil apa bilangnya kambing A, kambing B kan nggak mungkin, pasti pakai nomor sekian itu di kandang sekian gitu. Itu tujuannya buat apa mas? Buat intinya buat data kayak nggak dikawinin, data apa laktasi, pokoknya data observasi kayak gitulah intinya. Buat data lah. Oh biar ini ya, biar anakannya itu Anakannya sama breedingannya kita nggak terlalu tercampur-campur gitu. Kalau breeding kan kita nggak boleh satu cowok kan itu. harus beda. Beda ya. Anak-anaknya pun sekarang yang udah umur 4 bulan 5 bulan udah dikasih air tag di sana itu. Berarti berhubung ini kambing-kambing dari luar itu harus kita kasih tag ya. Enggak dari luar, enggak dari ya. Iya, semuanya. Ya. Semuanya harus dikasih nomor kayak gini. Jadi biar ketahuan identitas nanti kalau beranak ya. Ya, Ya, soalnya nanti itu nggak boleh kawin sedarah itu. Soalnya hasilnya pasti nanti jelek. Cacat yang jelas. Iya. Ada lagi ini satu lagi tips mas. Sebenarnya itu pakan hijauan itu nggak ada yang beracun, nggak ada yang bikin mati. Intinya beracun, cuman nggak ada yang bikin mati. Cuman asal tahu cara pengasihannya, pemberiannya lah gitu ke kambingnya gitu. Ada cara-caranya. Misalnya kayak tadi nih pohon singkong, kita nggak boleh langsung ngasih kayak gitu, harus diangin-angin dulu. Minimal itu kalau kita ngasih makan kambing itu si hijauan itu harus diangin-angin dulu, nggak boleh langsung dikasih makan, takutnya ada racun yang terbawa gitu. Kalau udah minimal 24 jam diangin-angin, insya Allah lah sehat kambingnya gitu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman semuanya, tip-tipnya buat
teman-teman yang mau melihara kambing, tip dan triknya dalam pemberian pakan seperti itu tadi ya, udah kita ulas bareng-bareng ya. Jadi kita dikit-dikit juga jadi ngerti ya, tujuannya ngasih makan seperti apa, terus ada tagnya tuh untuk apa. Oke, jadi menambah ilmu di dunia peternakan. Oke, cukup sekian review tentang ngasih makan kambing dan faktor kesehatan di dunia peternakan kambing ya dari Galih Farm. Cukup sekian, terima kasih, salam hobi dan salam sukses peternak muda Indonesia. Oke ya teman-teman semuanya, jika kalian ingin melihat video terbaru di channel ini, bisa klik video di sebelah kanan atas ini. Dan jika kalian ingin melihat playlist yang sesuai dengan topik video ini, bisa klik video di sebelah kanan bawah ini. Oke, semoga bermanfaat.